Halo guys, balik lagi sama Gojam. Dan guys, hari ini gue mau jawab satu pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan yang bagus. Ya, ini ada pertanyaan masuk dari Bro Winida. Bro Winida bertanya, Bro, pilih jam Jepang atau Swiss dengan range harga yang sama? Oke, gue akan jawab ya. Begini, Bro Winida, gini ya. Gue udah pernah mainin jam Swiss, gue juga pernah mainin jam Jepang gitu ya. Makan sekarang di koleksi gue sekarang jam Jepangnya lebih banyak daripada jam Swiss gitu. Tapi dulu gue start dari jam Swiss gitu ya. Jadi gue uh, pernah lah alamin dua sisi ini, dua kubu ini gitu ya. Jadi gue untuk jawab pertanyaan lu ini ya, gue pakai pengalaman gue aja deh ya, gitu ya. Gini, gue mau kasih tahu pendapat gue aja, gitu ya. Dan sekali lagi, ini sebenarnya pertanyaan yang bagus banget ya, gitu ya. Gini, jadi untuk jam Jepang sama Swiss ya. Jam Jepang gini, jadi gini, kalau menurut gue begini, bro, setelah mainin jam Jepang sama jam Swiss, kalau jam Jepang itu ya sebenarnya begini, dengan secara harga ya, jam Swiss tuh lebih mahal daripada jam Jepang, gitu loh. Jadi kalau misalnya nih, lu beli jam harganya misalnya berapa gitu ya. Misalnya harganya X gitu ya. Lu beliin jam Jepang, lu beliin jam Swiss. Biasanya gitu ya. Dari pengetahuan gue dan dari pengalaman gue. Itu jam Jepang akan lebih lebih secara lu dapat lebih banyak gitu loh. Jadi kayak more bang for the buck gitu loh. Ngerti gak? Jadi lu dapat lebih lah gitu loh. Kayak misalnya contoh gini lah, contoh. Gue punya misalnya Grand Seiko gitu kan. Gue punya Grand Seiko gitu ya. Gue dapat harga jauh di bawah Rolex gitu loh. Gak semahal Rolex gitu loh ya. Tapi bahkan ya kualitinya ya secara craftsmanship ya sebenarnya di atas Rolex gitu. Nah, jadi jadi terus udah gitu gue juga punya Kurono gitu ya, jam independen gitu ya. Secara harga kalau kita ngomong secara retail lah ya gitu ya. Harganya tuh nggak mahal bagaimana gitu. Tapi kalau bandingin dengan jam Swiss dengan harga segitu ya, wah itu sebenarnya finishingnya apa segala ya, alusnya gitu ya. Itu udah kalau menurut gue tuh lebih lebih di atas Swiss gitu loh. Lebih di atas Swiss. Jadi kalau menurut gua tuh jam Jepang sama Swiss kalau dengan harga yang mirip-mirip atau sama ya, biasanya tuh Jepang tuh akan lebih tawarin lebih daripada itu gitu loh. Sebenarnya ini filsafat produknya itu sebenarnya mirip-mirip sama mobil sih gitu ya. Mobil Jepang makanya kenapa terkenal? Karena kenapa? Karena mobil Jepang itu harga lebih murah daripada mobil Eropa. Tapi gitu ya, wah lebih bandel, lebih kuat ya, lebih awet biasanya gitu ya. Udah gitu juga lebih nakal gitu ya. Gitu. Jadi makanya itu daya tariknya gitu loh. Jepang tuh begitu gitu loh. Nah, sama jam tangan juga gitu loh. Dengan harga yang mirip gitu ya. Itu lu value-nya tuh ya, craftsmanship-nya apa ya? Biasanya mereka kasih tuh lebih dibanding Swiss. Gitu, ngerti gak lo? Nah, cuma Cuma bukan berarti, tapi kadang-kadang ya situasinya juga lumayan susah. Karena kenapa? Karena uh, bukan berarti bukan berarti apa namanya? Bukan berarti oh jadi jawabannya gampang kalau gitu apa? Karena Jepang lebih value berarti apa? Berarti Jepang aja gitu. Ya itu kadang-kadang susah juga. Karena kenapa? Karena begini. Dari dari pengamatan gue ya kadang-kadang susah juga. Kayak misalnya contoh mungkin secara ukuran dan proporsi gitu ya. Nah itu mungkin, nah di sana ini nih yang mungkin, nih kayak misalnya contoh gini lah, kayak misalnya Grand Seiko lah ya. Kayak misalnya Grand Seiko gitu ya. Ini gua ambil contoh Grand Seiko. Gua punya Grand Seiko gitu ya. Bagus gak? Bagus. Dialnya apa, finishingnya apa, segala craftsmanship apa itu bagus banget. Apalagi untuk harga yang gue bayar gitu ya. Wah itu bagus banget gitu loh. Lebih dibanding Rolex. Rolex mah sebenarnya mah kasih tai lah dengan harga segitu ya. Sebenarnya jujur ngomong itu mahal sebenarnya gitu loh. Jujur ngomong gitu ya. Gua kalau Rolex bukan berarti jam jelek, tapi dengan harga yang dibayar itu sebenarnya mahal gitu ya. Nah, tapi misalnya kayak Grand Seiko, walaupun oke secara harga kompetitif gitu ya, wah lu dapat detailnya apa segala bagus gitu ya, tapi
Grand Seiko itu ada masalah. Masalahnya apa? Itu dia suka cenderung tebel. Dia cenderung tebel gitu loh. Nah, jadi secara proporsi ya buat beberapa orang ada yang nggak suka gitu loh. Nah, kalau gua sih ya gua juga udah pernah coba beberapa model gitu. Ada yang proporsi gua kurang suka gitu loh. Tapi yang gua punya Grand Seiko, tapi yang gua punya ini gua suka gitu. Tapi gua tahu beberapa model mereka yang kayak agak terlalu tebal gitu, ngerti gak? Nah, sedangkan di Swiss gitu ya, jamnya mungkin detailnya kurang, tapi proporsinya lebih bagus gitu, ngerti gak maksudnya? Nah, di dalam situasi seperti itu, nah orang kan jadi susah kan, gitu. Jadi bisa aja dia walaupun tahu, oke, jam Jepang lebih bagus ini finishingnya apa, tapi nyamannya, proporsinya, jatuhnya di tangan lebih bagus Swiss gitu. Nah terus udah gitu kedua, jam Jepang juga, jam Swiss juga lebih terkenal biasanya kan, gitu. Kita kan biar gimana Swiss lebih mendominasi lah dunia horologi, walaupun Jepang juga hebat gitu ya, tapi Swiss lebih 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 ini kan, lebih terkenal gitu kan, lebih terkenal lah gitu. Dan merek Swiss juga banyak kan minta ampun kan, gitu. Breitling, Omega, Rolex, Jaeger-LeCoultre, IWC, berapa banyak itu, banyak banget kan, Panerai, sedangkan Jepang yang mendominasi sekarang Seiko gitu kan. Seiko doang sih yang gue tahu yang terkenal banget sih ya, Citizen gitu. Tapi kan yang mau saingan sama Rolex segala gitu kan biasanya kan ya Seiko gitu kan, Grand Seiko gitu kan. Nah, jadi secara pilihan ya Swiss juga lebih 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 banyak variasi gitu, lebih lebih banyak variasi gitu. Jadi nah inilah dimana susah juga gitu kalau Jepang seleksinya tuh nggak sebanyak Swiss gitu, ngerti gak? Nah terus uh, udah gitu juga jam Swiss tuh ya karena lebih terkenal ya juga mungkin, jadi gimana ya, kayak ya jadi lebih lebih banyak pilihan gitu bro, gitu loh, ngerti gak? Kayak misalnya contoh lu misalnya mau beli diver gitu ya, lu beli beli jam kayak misal Grand Seiko gitu ya, jam divernya gue liatin gitu ya 43 mm, aduh ampun ampun, gedenya minta ampun gitu, kayak bagong gitu loh, nggak bagus gitu loh. Tapi kalau misalnya di Swiss gitu banyak banget yang masih 40, lu lihat tuh kayak Tudor Pelagos 39 gitu ya, 42, Rolex masih 4041 gitu loh. Jadi secara proporsi lebih bagus gitu loh. Jadi secara selection juga lebih banyak gitu loh, ngerti gak? Nah jadi balik ya ke pertanyaan lo ini ya. Kalau lo tanya gue ya, dengan harga yang range-nya mirip-mirip ya, gue pilih mana antara Jepang dan Swiss gitu ya. Kalau sekarang ya setelah mainin dua 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 jam ini ya, Jepang sama Swiss ya, gue bisa lihat sih bagusnya masing-masing sih, jujur ngomong. Gue bisa lihat bagusnya jam Jepang apa, gue juga bisa lihat bagusnya jam Swiss. Dan menurut gue apa yang ada di Jepang itu nggak ada di Swiss. Kayak misalnya contoh, ini Grand Seiko gue. Ini ya, gue mau cari jam kayak begini di Swiss, gue sampai mati pun nggak bakal dapet. Karena kenapa? Mana ada jam Swiss manual wine 37 mm, size vintage ya, dialnya gila kayak begini, ada main hand finishing juga Zaratsu ya, dengan harga di bawah Rolex. Ini cari di mana di Swiss? Gue mau cari di mana? Gue mau tanya mau cari di mana? Sampai mati pun gue nggak akan dapet. Karena kenapa? Sekali lagi, jam Jepang itu tawarin value yang tinggi sekali untuk duit yang dibayar gitu, jauh dibanding Swiss gitu ya. Tapi Swiss menang di dalam keragaman produknya gitu ya, banyak banget selectionnya gitu ya. Jadi kalau untuk orang yang benar-benar hobi jam tangan ya gitu ya, jadi sebenarnya jam Swiss sama jam Jepang itu saling melengkapi. Apa yang ada di Jepang itu Swiss, apa yang kita bisa dapat dari jam Jepang itu susah dari jam Swiss. Tapi apa yang kita bisa dapat dari jam Swiss susah juga dari jam Jepang gitu. Kayak misalnya Swiss, gue ngerasa ya lebih lebih variasinya lebih banyak gitu ya. Terus udah gitu mungkin proporsinya lebih bagus gitu ya. Dan ini gue bukan gue doang yang ngomong gitu loh. Kayak misalnya Grand Seiko gitu ya. Ada orang yang udah, walaupun Grand Seiko bagus gimana gitu ya, tapi ada orang yang emang udah pakai gitu ya beberapa model, dia merasa kok kayaknya nggak ada feeling gitu loh, kayak proporsinya nggak bagus, jatuhnya di tangan gak enak gitu ya. Terus udah gitu gini, kayak misalnya Grand Seiko ya, ini sekali lagi gue bukannya menjelek-jelekan Grand Seiko, tapi ini kenyataan. Dialnya ini apa nih namanya,
jarumnya, itu semua sama. Jarumnya pedang kayak begini. Gitu. Terus udah gitu kalau lu lihat dari sekilas ya, mirip-mirip jadi semuanya dialnya gitu. Sedangkan lu kalau lihat kayak apa Swiss gitu kan dia kan dialnya kan beda-beda gitu kan, jarumnya beda-beda gitu. Jadi makanya lebih ragam, lebih variatif gitu. Ngerti gak? Jadi kalau lu tanya gua ya, dengan harga yang sama antara jam Swiss dan jam Jepang. Sekali lagi gue bilang jam Jepang sama Swiss sebenarnya saling melengkapi gitu ya. Ada jam Jepang ada bagusnya, jam Swiss ada bagusnya. Tapi kalau gue harus gue pilih gitu. Dengan harga yang sama, misalnya ada satu jam harganya misalnya harganya sekian gitu ya. Terus gue harus pilih nih jam Jepang atau jam Swiss gitu ya. Kalau sekarang ya jujur ngomong ya, gue mungkin bakal kalau misalnya gue mungkin bakal susah sih sebenarnya, susah banget ya. Tergantung model ya, tapi mungkin agak, karena gue kan itu kan karena case by case ya ceritanya ya. Tapi mungkin kalau gue harus pilih mungkin sekarang ya, secara teori aja, secara umumnya gitu ya, mungkin gue pilih jam Jepang gitu karena value-nya lebih tinggi. Seperti gue bilang, dengan harga yang sekian gitu ya, lu biasanya dapat lebih, level craftsmanship-nya tuh lebih tinggi dibanding Swiss gitu. Dia charge lebih murah gitu loh. Tapi sekali lagi itu secara umum, teori secara umum, itu bukannya mutlak gitu loh, karena mungkin ada brand Swiss yang juga bagus banget dan juga apa namanya dan juga kurang terkenal, makanya mungkin harganya jadi nggak terlalu mahal. Nah itu juga susah tuh kalau kayak begitu gitu. Ngerti gak maksudnya gitu? Walaupun secara umum jam Jepang emang craftsmanship lebih tinggi apa gimana, tapi mungkin ada beberapa jam Swiss yang kurang terkenal, jadi akhirnya harganya nggak berapa mahal. Tapi bukan karena jelek, karena emang kurang pamor gitu. Nah itu kan jadi susah kan gitu kan. Jadi kalau gue jawab pertanyaan lu dengan secara umum aja, kalau secara umum mungkin gue bakal pilih jam Jepang karena craftsmanship-nya biasa lebih tinggi. Tapi sekali lagi ini nggak mutlak, mesti lihat case by case gitu. Ngerti gak maksud gue? Dan untuk orang yang suka jam ya, lu nanti kalau udah mainin ya jam Swiss, jam Jepang ya, masing-masing ada bagusnya sendiri-sendiri sih gitu. Menurut gue gitu ya. Gue start dari Swiss, gue mulai main Jepang gitu ya, dan gue lihat ada bagusnya sendiri-sendiri gitu ya. Oke, begini aja ya pertanyaan lu kali ini, gue jawabnya begini aja. Semoga ini membantu. Dan guys, kalau misalnya kalian suka horologi, jam tangan, dan kalian punya pertanyaan guys, kalian boleh komen di bawah kalau misalnya kalian punya pertanyaan. Dan kalau misalnya nanti menarik, gue akan bahas seperti ini guys. Jangan lupa subscribe channel ini, support channel Gojam, dan makasih udah nonton. Sampai jumpa di video Gojam berikutnya. Bye bye guys.